Hai, selamat datang kembali. Jadi langsung aja, ini aku udah siapin 3 benang polyester. Cuman aku nggak yakin besarnya berapa mili karena aku belinya polosan. Kenapa aku pilih ini? Karena murah yang jelas. Dan di sini aku pakai hakpen nomor 4 karena menyesuaikan aja sama besar benangnya. Jadi nggak harus nomor 4 sih, sepunyanya aja pokoknya hajar. Oke, langsung aja ke tutorialnya. Pertama, kita bikin magic ring. Naik 2 rantai, 1, 2. Habis itu isi magic ring dengan 11 double crochet. 1. Waduh. Emang boleh secopot itu. Lanjut, 2 double crochet, 3 double crochet, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dan si Lola masih menghitung ulang, tapi ya bagus sih buat cross check lagi biar nggak kurang. Dan ini double crochet yang ke-11. Udah tinggal slip stitch di lubang yang pertama. Next, tinggal sambung aja sama benang putih. Nah, sisa benang yang di belakang ini tuh tinggal ditali aja. Gimana enaknya, yang penting tahan banting, tahan badai. Udah beres ditali, lanjut kita naik 3 rantai. Habis itu bikin triple crochet, gulung 2 kali benang ke dalam hakpen. Habis itu masukin hakpen, tarik benang, masukkan ke dalam 2 loop. Habis itu 2 loop lagi, dan terakhir 2 loop. Dan jadi deh triple crochet. Bikin lagi 1 triple crochet di lubang yang sama. Jadi dalam satu lubang itu ada 2 triple crochet untuk di lubang yang pertama. Kalau udah, masukin ke loop yang pertama. Habis itu tarik, lalu tarik benang lagi, tambah 1 chain. Nah, di lubang yang kedua ini kita bikin 3 triple crochet. 1, 2, 3. Kalau udah 3 itu masukin hakpen ke loop triple crochet pertama di lubang yang kedua, lalu tarik benang lagi, tambah lagi 1 rantai. Di sini udah mulai kelihatan ya, jadi fungsinya 3 triple crochet di satu lubang itu untuk membentuk seperti kelopak gitu. Ini tinggal diulang aja, isi setiap lubang dengan 3 triple crochet sampai nanti hasilnya ada 12 kelopak bunga.
Finally, sampai di kelopak yang terakhir. Di kelopak yang terakhir ini tetap ada penambahan satu rantai, barulah slip stitch di kelopak bunga daisy yang pertama. Udah gitu tinggal sambung aja ke benang yang warna coklat. Ini tuh coklat cuman menurutku lebih ke tembaga ya. Caranya tuh sama, tinggal dimasukin, habis itu ditali. Selesai sambung menyambung, kita lanjut lagi. Naik 2 rantai. Udah gitu kita bikin 2 double crochet di sela-sela antar kelopak bunga daisy. Untuk di lubang yang pertama itu kita isi cukup 2 double crochet aja. Kalau udah, tambah 1 rantai. Lanjut lagi kita isi di sela-sela. Ini tuh beneran di sela-selanya gitu, tanpa masuk ke loop, jadi tinggal selipin di sela-sela ya. Jangan lupa sisa benang yang di belakang itu harus diselipin juga biar rapih, alias nggak nyerongot-nyerongot gitu loh bunda. Nah di sela yang kedua ini kita isi dengan 3 double crochet. Ini udah 2 dan 3. Jangan lupa untuk penambahan 1 rantai. Habis gitu lanjut 3 double crochet di setiap sela. Untuk di sela yang ketiga ini kita melakukan penambahan 3 rantai, 1, 2, 3 agar terbentuk sudut karena kita mau membuat granny square bunga daisy. Lanjut buat lagi 3 double crochet di lubang yang sama, yaitu di sela kelopak bunga yang ketiga ini. Jadi di sela yang ini tuh ada 6 double crochet tapi diselingi dengan 3 rantai. Dan beginilah penampakannya. Jadi ada 3 double crochet, lanjut 3 rantai, lanjut 3 double crochet lagi dalam satu lubang. Jangan lupa tambah 1 rantai. Kalau udah, kita buat lagi 3 double crochet di sela kelopak yang selanjutnya. Kalau udah, jangan lupa tambah 1 rantai. Lanjut isi lagi 3 double crochet di sela selanjutnya. Kalau udah terisi, jangan lupa lagi tambah 1 rantai. Nah di lubang yang di sela selanjutnya ini kita bikin sudut yang kedua, yaitu dengan isi 3 double crochet, dilanjut 3 rantai dan 3 double crochet lagi di lubang yang sama. Ini udah 3 double crochet, lanjut 3 rantai. Lanjut lagi isi dengan 3 double crochet di lubang yang sama.
Dan ini dia sudut yang kedua, jadi bisa dipahami ya polanya. Setelah sudut, 2 sela kemudian kita isi dengan 3 double crochet di masing-masing lubang. Setelah melewati 2 sela-sela kelopak bunga, barulah di sela yang ketiga selanjutnya kita akan membuat sudut yang ketiga, dan begitu seterusnya. Sampailah di sela yang terakhir. Setelah melakukan penambahan 1 rantai, kita isi dengan 3 double crochet. Karena di sini adalah sudut yang terakhir, jadi kita lakukan pola yang sama. 3 double crochet. Setelah itu 3 rantai. Kemudian di lubang yang sama itu diisi dengan 3 double crochet. 1 2 3. Lalu jangan lupa penambahan 1 rantai, barulah slip stitch. Selesai untuk row yang pertama. Lanjut ke row yang kedua. Naik 3 rantai. Ini udah 2 dan 3. Lalu di sela-sela itu kita akan isi 3 double crochet di lubang yang selanjutnya. Nah, di sela di depannya ini isi dengan 3 double crochet. Ini udah 1, 2, 3. Nah, di row yang kedua ini kita tidak melakukan penambahan rantai lagi di setiap sela. Jadi kalau udah bikin 3 double crochet, itu tinggal langsung aja isi sela selanjutnya dengan 3 double crochet tanpa melakukan penambahan rantai. Untuk mengisi sudutnya itu kita buat dulu 3 double crochet. 1 2 3. Setelah 3 double crochet kita tambah 3 rantai. Setelah tambah 3 rantai, baru kita melakukan 3 double crochet masih di lubang yang sama. 1 2 dan 3. Jadi deh sudut pertama. Jadi lanjut lagi, kita tinggal isi setiap selanya itu dengan 3 double crochet dan hanya ada penambahan rantai di sudutnya aja sebanyak 3 rantai. Jadi seperti itu ya bunda-bunda polanya. Jadi tinggal dilanjut aja isi setiap lubang dengan 3 double crochet dan hanya ada penambahan di bagian sudutnya aja. Di lubang yang terakhir di row kedua ini kita isi dengan cukup 2 double crochet. 1
2, lanjut kita slip stitch di rantai yang pertama tadi kita udah buat. Jadi deh row yang kedua, lanjut naik ke row yang ketiga, tambah 2 rantai. Habis itu kita bikin 2 double crochet, 1, 2 di lubang yang pertama ini. Nah, jadi kira-kira begitu ya penampakannya. Lanjut ke lubang yang kedua, kita isi dengan 3 double crochet lagi, 1, 2, 3. Lanjut lagi, langsung isi ke lubang selanjutnya tanpa ada penambahan ya. Di row yang ketiga ini tuh sama, penambahannya cuman ada di step selanjutnya, itu sama aja, tinggal ngulang pola seperti yang pertama. Terakhir tinggal potong aja pakai korek api. Di sini aku nggak bisa nge-record karena nanti pasti jadi violence gitu loh sama YouTube karena rada sensitif. Dan terak tak dung, jadilah Daisy granny square-nya. Nah ini tuh kalau dia dari samping itu kayak rada timbul gitu, jadi kayak 3D, suka sih. Di sini aku udah bikin 13 granny square bunga daisy yang pasti. Habis gitu tinggal disusun begini. Kalau aku untuk memudahkan waktu nyambungnya itu aku balik, jadi bagian bagus itu di dalam, bagian jelek itu di luar, untuk meminimalisir terbolak-baliknya granny square nanti waktu nyambungin gitu loh. Karena ini granny square-nya sengaja aku balik, jadi di sini aku gabunginnya pakai tusuk selip atau slip stitch, tapi hanya dimasukkan ke dalam loop bagian luar. Jadi nanti ketika dibalik, waktu udah selesai, hasil akhirnya akan memperlihatkan sambungan di bagian dalam loop sehingga terkesan lebih rapi. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video ya bunda. Di tahap ini kita harus benar-benar teliti dan jangan lupa cross check agar tidak ada loop yang tertinggal. Kalau udah selesai menggabungkan semua granny square-nya, dan ini adalah sudut terakhir dari penggabungan granny square-nya, itu kita tinggal tambah 1 rantai. Habis itu isi setiap lubang dengan 1 single crochet. Nah di sini itu tidak lagi kita mengambil 1 lubang, tapi mengambil 2 loop depan belakang.
Habis itu isi setiap lubang dengan satu single crochet sampai ke sudut berikutnya. Ingat, di sini kita menggunakan 2 loop depan belakang secara bersamaan. Jadi hakpen kita masukkan ke dalam kedua loop, lalu buat single crochet. Nah, setelah sampai di sudut terakhir 3 loop itu kita hanya mengisi 2 loop saja. Karena di sini kita akan membuat tali bahunya agar tetap berada di tengah-tengah sudut supaya bisa balance antara kiri dan kanan. Nah, habis itu kita bikin rantai sepanjang tali tas yang kita mau. Di sini aku pakai rantai 110. Kalau udah dirasa cukup, itu tinggal slip stitch di sudut seberangnya, yaitu tepat di tengah-tengah sudutnya. Habis itu terus lanjut isi setiap loop dengan satu single crochet sampai dengan sudut yang di seberangnya lagi, karena di sana kita akan membuat handle tas yang satunya lagi. Nah, kalau sudah sampai di sudut atas, itu di situ kita akan membuat lagi rantai sama panjang dengan yang di sebelahnya. Di sini aku pakai 110 rantai. Kalau dirasa udah cukup, tinggal slip stitch aja di puncak tertinggi sudut berikutnya. Kalau udah, tinggal lanjut isi satu single crochet di setiap loop sampai ke single crochetnya pertama. Habis itu kita slip stitch. Sampai di loop yang terakhir, itu tinggal slip stitch aja di loop single crochet yang pertama. Ini aku mau bikin row yang kedua, jadi jangan lupa tambah satu rantai. Habis itu isi setiap loop dengan satu single crochet. Lanjut isi setiap lubang dengan satu single crochet melingkar seperti row yang pertama. Dan inilah penampakannya setelah melakukan single crochet sebanyak 2 row. Jadi tali bahunya pun terlihat lebih tebal. Supaya terlihat rapi dan lebih kokoh di bagian tali, itu kita mulai lagi dengan satu single crochet setiap lubang, dimulai dengan sudut yang berada di paling bawah atau di lekukan itu. Diawali dengan satu rantai, kemudian lanjut isi setiap loop dengan satu single crochet. Untuk mencegah kebingungan, jadi bisa ditandai dengan stitch marker. Jadi cukup pastikan aja nggak ada loop yang tertinggal. Nah, di sini itu kita melingkar sampai bertemu lagi di single crochet yang pertama.
Sampai di loop yang terakhir itu tinggal slip stitch aja di single crochet yang pertama dan selesailah row pertama. Supaya terlihat lebih kokoh lagi, di sini aku menambahkan satu row lagi, yaitu tinggal tambah satu rantai. Habis itu isi seluruh loop dengan satu single crochet seperti row yang pertama itu melingkar. Begitu juga dengan bagian handle yang di sebelahnya, itu kita isi juga dengan dua row sama ya kayak yang ini. Selesai handle yang pertama, lanjut handle yang kedua itu dengan cara yang sama. Dimulai dari tengah-tengah lengkungan itu melingkar, lanjutkan sampai selesai.